Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Naimatul Khairah SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Fisika 2 dan teman-teman dari Tadis Kimia 4B yang kami sayangi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fadilatul Ulmami, Nailani Syayanti Putri, dan Sevi Aulia akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai katalis tembaga. Definisi katalis tembaga. Katalis tembaga adalah suatu zat atau material yang digunakan dalam reaksi kimia untuk mempercepat laju reaksi tanpa ikut berubah secara permanen. Katalis tembaga bertindak dengan mengurangi energi aktivasi yang diperlukan untuk mencapai keadaan transisi dalam reaksi, sehingga mempercepat reaksi kimia tembaga biasanya adalah jenis katalis logam dan juga diklasifikasikan dalam kategori katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis dalam reaksi di mana reaktan dan katalis berada dalam keadaan fisik yang berbeda. Katalis tembaga sering digunakan dalam berbagai reaksi seperti oksidasi, hidrogenasi, dan dehidrogenasi. Reaksi katalis tembaga. Reaksi oksidasi dari karbon monoksida menjadi karbon dioksida dengan menggunakan katalis tembaga dapat dilihat pada slide PPT. Selanjutnya yaitu grafik perbandingan katalis dengan tidak ada katalis dapat dilihat pada PPT. Mekanisme reaksi katalis tembaga dapat dilihat pada slide. Sifat fisika katalis tembaga. Yang pertama yaitu keberadaan sebagai logam, di mana tembaga adalah logam dengan sifat konduktivitas termal dan elektrik yang baik. Ini berarti tembaga dapat menghantarkan panas dan listrik dengan efisien. Yang kedua, warna dan kilap, di mana tembaga memiliki warna merah muda atau kecoklatan kemerahan. Ketika terpapar udara atau kelembaban, permukaan tembaga dapat membentuk lapisan oksida yang menghasilkan kilau kebiruan atau kehijauan yang khas, misalnya patina. Selanjutnya yang ketiga yaitu kekerasan dan kekuatan, di mana tembaga termasuk dalam logam yang relatif lembut dan memiliki kekerasan yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa logam lainnya. Selanjutnya, yang keempat yaitu titik leleh yang tinggi, di mana tembaga memiliki titik leleh yang relatif tinggi, sekitar 1085 derajat Celcius atau 1985 derajat Fahrenheit. Ini membuatnya tahan terhadap suhu tinggi dan cocok untuk digunakan dalam lingkungan yang membutuhkan ketahanan panas. Yang kelima yaitu mudah dibentuk, lunak, sehingga mudah dibentuk menjadi pipa, lembaran tipis, dan kawat. Yang keenam, bersifat sebagai konduktor, panas dan listrik yang bagus untuk aliran elektron dan bersifat keras jika tidak murni. Selanjutnya yaitu sifat kimia katalis tembaga. Yang pertama, kemampuan oksidasi reduksi. Tembaga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam reaksi oksidasi dan reduksi. Misalnya, reaksi oksidasi CO menjadi CO2. Tembaga berperan sebagai katalis untuk memfasilitasi oksidasi CO menjadi CO2. Di sisi lain, tembaga juga dapat teroksidasi menjadi tembaga oksida dan kemudian direduksi kembali menjadi tembaga dalam reaksi regenerasi katalis. Yang kedua yaitu reaktivitas terhadap gas-gas lainnya. Katalis tembaga dapat berinteraksi dengan berbagai gas lainnya. Misalnya, tembaga dapat mengalami reaksi dengan hidrogen untuk membentuk tembaga oksida dan air. Selain itu, tembaga juga dapat berinteraksi dengan gas-gas seperti karbon dioksida dan sulfur dioksida dengan beberapa reaksi kimia. Selanjutnya yang ketiga yaitu tembaga merupakan unsur yang relatif tidak reaktif sehingga tahan terhadap korosi. Yang keempat, pada udara yang lembab, permukaan tembaga ditutupi oleh suatu lapisan yang berwarna hijau yang menarik dari tembaga karbonat basa. Yang kelima, tembaga dapat bereaksi dengan oksigen membentuk CuO yang berwarna hitam pada suhu sekitar 300 derajat Celcius. Sedangkan pada suhu lebih tinggi, sekitar 1000 derajat Celcius, akan terbentuk tembaga 1 oksida yang berwarna merah. Tembaga tidak bereaksi dengan alkali, tetapi larut dalam amonia oleh adanya udara, membentuk larutan yang berwarna biru dari kompleks CuNH3 4+.
Selanjutnya, sifat kimia katalis tembaga yang keenam yaitu tembaga panas dapat bereaksi dengan uap belerang dan halogen. Reaksi dengan belerang membentuk tembaga 2 sulfida dan tembaga 2 sulfida, dan untuk reaksi dengan halogen membentuk tembaga 1 klorida. Yang ketujuh, tembaga panas dapat bereaksi dengan uap belerang dan halogen. Reaksi dengan belerang membentuk tembaga 1 sulfida dan tembaga 2 sulfida, dan untuk reaksi dengan halogen membentuk tembaga 1 klorida. Selanjutnya adalah persiapan katalis tembaga. Dalam persiapannya, katalis biasanya melibatkan beberapa langkah yang berurutan. Banyak katalis berbasis logam dan oksida umumnya disintesis dengan tahapan proses absorpsi, pengeringan, kalsinasi, dan aktivasi. Dalam pembuatan bahan penelitian, yaitu tembaga, terdiri dari dua bagian, yaitu konstruksi bagian dalam dan bagian luar atau catalytic converter. Nah, konstruksi bagian dalam itu berupa material substrat dan washboard, sedangkan bagian luarnya itu berupa casing dan penompang. Nah, selanjutnya yaitu cara kerja katalis tembaga. Katalis tembaga atau CU ini digunakan dalam reaksi konversi karbon monoksida atau CO menjadi karbon dioksida atau CO2 dalam proses oksidasi. Nah, katalis ini berperan dalam mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi secara permanen. Nah, berikut ini adalah beberapa tahap utama dalam cara kerja katalis tembaga dalam reaksi CO menjadi CO2. Nah, yang pertama yaitu adsorpsi. Nah, pada awalnya molekul CO dan oksigen atau O2 diadsorpsi atau menempel pada permukaan katalis tembaga. Nah, atom-atom tembaga ini membentuk ikatan dengan atom-atom CO dan O2. Nah, yang kedua yaitu reaksi permukaan. Nah, setelah diadsorpsi, reaksi terjadi di permukaan katalis tembaga. Nah, molekul CO ini dipecah menjadi karbon dan oksigen atomik. Nah, reaksi ini terjadi melalui perpindahan elektron dari katalis ke molekul CO. Nah, oksigen atomik yang dihasilkan kemudian bergabung dengan molekul O2 yang masih terabsorpsi untuk membentuk molekul CO2. Nah, yang ketiga yaitu desorpsi, yaitu setelah reaksi terjadi, molekul CO2 yang baru terbentuk itu kemudian terdesorpsi atau lepas dari permukaan katalis tembaga. Nah, molekul CO yang terlepas ini memberi tempat bagi molekul CO dan O2 baru untuk diadsorpsi dan siklus reaksi berlanjut. Nah, selanjutnya yaitu penyebab kegagalan. Nah, ada beberapa kemungkinan penyebab kegagalan katalis tembaga dalam menjalankan fungsinya secara efektif. Nah, beberapa penyebab yang mungkin itu meliputi berikut ini. Yang pertama yaitu keracunan katalis. Katalis tembaga itu rentan terhadap keracunan, yaitu ketika senyawa yang hadir dalam reaksi mengadsorpsi pada permukaan katalis dan menghambat aktivasinya. Misalnya sulfur dioksida atau SO2 atau senyawa sulfur lainnya dapat menempel pada permukaan tembaga dan membentuk lapisan sulfida yang mengurangi kemampuan katalis tembaga untuk berfungsi. Nah, kebanyakan proses peracunan katalis adalah proses irreversible atau tidak dapat balik. Nah, sehingga katalis yang telah teracuni itu harus diganti atau diregenerasi bila memungkinkan. Nah, yang kedua yaitu kontaminasi. Kontaminasi katalis tembaga oleh zat-zat asing seperti senyawa organik atau logam lain dapat mengganggu aktivasi kataliknya. Nah, kontaminasi dapat terjadi selama tahap penggunaan katalis. Nah, untuk penyebab kegagalan yang ketiga yaitu sintering. Sintering sendiri adalah fenomena di mana partikel-partikel katalis pada permukaan menyatu atau berkumpul bersama akibat suhu tinggi atau interaksi antara partikel. Nah, hal ini dapat mengakibatkan hilangnya area permukaan aktif yang diperlukan untuk reaksi katalik. Dalam kasus tembaga, sintering dapat terjadi saat suhu reaksi tinggi atau saat katalis terpapar kondisi yang merusak struktur fisiknya. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah ketahanan terhadap suhu tinggi. Katalis tembaga memiliki batasan suhu operasi tertentu. Jika suhu reaksi melebihi batas tersebut, maka katalis tembaga dapat mengalami deformasi, oksidasi, atau sintering yang mana akan mengurangi kinerjanya. Berikut ini merupakan beberapa daftar pustaka.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Ibu Naimatul Khairo atas waktu dan tempatnya, serta teman-teman dari Teknik Kimia 4B yang ikut berpartisipasi pada forum kali ini. Kami meminta maaf apabila ada kurang atau salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.